Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kepada Ketua Umum LDK Fathid Ar-Rasyid IAIN Salatiga yang saya hormati, Sahibah LDK Fathid Ar-Rasyid IAIN Salatiga dimanapun kalian berada, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Zat yang telah menciptakan dua sisi dalam kehidupan kita, yang mana tidak bisa bertahan satu apabila tidak ada dua. Maka dari itu terciptalah siang dan malam, sedih dan bahagia, panas dan hujan, gemuk dan kurus, aku dan kamu, sehingga terciptalah kesempurnaan dalam kehidupan di alam semesta ini. Salawat serta salam semoga senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang mengorbit cahaya selamat, yang dapat memberi syafaat kelak di hari kiamat. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah uraian kehidupan mengenai mengantisipasi krisis mental dalam era milenial. Sahibah rahimakumullah, kesehatan mental merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesehatan yang menyeluruh dalam diri manusia, di mana kesehatan yang sesungguhnya tidak hanya berkaitan tentang fisik yang terlihat baik-baik saja, namun juga tentang bagaimana kondisi psikologis atau mental seseorang hingga sampai pada kondisi spiritual seseorang. Pada generasi milenial yang hidup di tengah perkembangan zaman saat ini, yang berdasarkan teknologi yang canggih, serba cepat dan singkat, memiliki tingkat permasalahan kehidupan dan dinamika yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang sebelumnya. Hal ini diakibatkan beberapa di antaranya adalah ketidakmampuan seseorang untuk memahami potensi dirinya, kelebihan dan kekurangan yang ada dalam dirinya, dan juga ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi sebuah kecemasan dan juga tekanan yang timbul dalam dirinya. Hal ini akan berdampak pada ketidakpercayaan diri seseorang dalam melalui hari-harinya di kehidupan ini, dan juga terhambatnya potensi seseorang untuk berkembang, dan juga akan mudah terserang kecemasan, stres, dan hingga sampai pada depresi. Sahibah rahimakumullah, lantas bagaimana kiranya masyarakat milenial saat ini dapat mengantisipasi krisis mental yang dihadapi tersebut? Jawabannya ada pada Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka merasa tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dari ayat tersebut dapat kita tarik benang merahnya bahwa kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang senantiasa berzikir, mengingat Allah dengan salat, dengan membaca Al-Quran, dengan berbagai macam ibadah yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian hati kita. That to God we are belong and to Him return. Bahwa kita berasal dari Allah dan segala yang apa dari diri kita juga hendaknya kita kembalikan lagi kepada Allah. Permasalahan yang timbul dalam diri kita, galau kita, gundah gulana kita, hendaknya kita kembalikan lagi kepada Allah. Kita adukan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohonkan kepada Allah untuk mendapatkan ketenangan hati atas permasalahan yang timbul. Tentunya hal ini diiringi dengan ikhtiar lain, dengan bersyukur pada Allah, dengan menerima segala yang telah ditetapkan Allah kepada kita semua. Setelah apa
yang kita ikhtiarkan tersebut kita pasrahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, hati kita akan lebih tentram, tidak mudah terkena tekanan apa-apa yang ada di lingkungan kita. Sahib-sahibah rahimahumullah, dari sekelumit untayan tersebut dapat kita lihat bahwa begitu pentingnya kesehatan mental bagi keberlangsungan dalam hidup kita, terutama dalam menunjukkan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mengatasi sebuah permasalahan dalam kehidupan kita, hendaknya kita dapat menyadari bahwa hal tersebut merupakan salah satu cara Allah untuk menyayangi hamba-Nya. Salah satu cara Allah untuk mengingatkan kita akan mungkin kesalahan-kesalahan kita dan kekhilafan kita selama ini, dan atau mungkin sebagai cara Allah untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk menyadari dan memahami akan pentingnya kesehatan mental bagi sinerginya kehidupan kita saat ini untuk keberlangsungan kedepannya, untuk mengembangkan diri kita dan supaya kita tidak mudah tergerus oleh arus angili nanging perakeli. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman saat ini, namun tidak untuk terjerumus atau bahkan terlena dengan dunia saat ini dan juga gemerlapnya. Sahib-sahibah rahimahullah, kiranya ini dapat saya sampaikan, semoga dapat menjadi pembelajaran bersama dan pengetahuan bersama bahwa kondisi kita, kesehatan mental kita merupakan salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pokok pengetahuan pokok bagi kita untuk dapat mengelolanya dan juga menjaga kondisi kesehatan mental kita ini untuk bisa terus baik-baik saja dan tetap seimbang antara kondisi fisik kita dan juga kesehatan mental kita. Pak Agus jualan tahu isi, tahunya enak, banyak yang suka. Inul Azizah pamit undur diri, sampai jumpa dan jangan rindu ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Syukran ala ihtimamikum. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.